Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-ayah. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, para ikhwan jamaah muhibbin di mana saja berada, di mana saja berbagai tempat atau negara, alhamdulillah kita muncul kembali dalam acara kajian fadlah atau kajian untuk menjelaskan sekelumit permasalahan kita, atau ada hikmah-hikmah di balik yang kita akan jelaskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Para muhibbin, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah kita bahas bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Di antaranya itu ada sebagian tanda-tanda orang sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu tanda atau berbagai macam tanda. Dari berbagai macam tanda itu jumlahnya mungkin ada 6 atau lebih. Ini ada sebagian tanda sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tandanya. Tandanya apa? Yang pertama, ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat, dia melaksanakan sholat, tandanya satu adalah yang pertama, tidak terburu-buru. Ketika mengerjakan sholat, dia sakinah, dia tenang, dia antang, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sempurna wudhunya. Nah, ini ada ketenangan di jiwa, betah untuk melaksanakan sholat. Artinya dia hakikatnya sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah Allahu Akbar takbir, langsung mi'raj hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu mi'raj? Pindah, naik dari makomnya, naik dari tempatnya, naik dari perasaannya. Tidak ada yang dirasakan, tidak ada yang dilihat, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memperhatikan kita melaksanakan sholat dengan rahmatnya. Jiwa rasa tenang. Nah, ini akan mengakibatkan kepada setiap manusia, ketika sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupannya akan dijadikan ketenangan. Ini satu, yang pertama. Jadi rasa melaksanakan sholat memang kadang-kadang ada yang tidak tenang, sholatnya terburu-buru. Kata orang di dia mah orang doang papatong ngising, doang papatong ngisang gitu. Jadi ya sholat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tidak ada ketenangan jiwanya dalam menghadap sholat. Artinya itu tanda sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena sholatnya tidak pakai ilmu. Yang kedua, tanda-tanda orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia melaksanakan sholat, ilmunya sudah cukup, berbagai syarat dan sah wudunya, begitu juga fardu dan sunahnya di dalam melaksanakan sholat. Dohirnya sudah tahu, sempurna melaksanakan sholat, maka akan masuk dalam kriteria qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflaha, sudah yakin dan bahagia nyata adanya ketika orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sedang lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tenang, khusyuk. Masya Allah, memang sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika sholat Rasulullah itu tiada lain pekerjaan,
hiburanku adalah sholat, kata Rasulullah SAW. Sholat itu adalah jadi hiburannya Rasulullah SAW. Betapa indahnya kita melaksanakan sholat, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, akan mudah menerima hatinya, akan mudah menerima pelaksanaan dalam ibadah. Ketika dia melaksanakan perintah-perintah Allah, langsung cekatan, langsung oke, langsung tes gitu. Itulah orang-orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya dalam sholat. Terus ada lagi wajahnya. Ini dari wajah. Dari wajah seseorang itu akan terlihat ketika sholatnya diterima, ketika ibadahnya diterima. Walaupun kita orang Indonesia kulitnya kurang bagus lah kalau bahasa, tapi jangan minta ke Allah, ya Allah kenapa saya dijadikan orang Indonesia kulitnya begini. Itu tidak masalah, tidak apa-apa. Mau kulit hitam, mau kulit putih, mau kulit apa, yang penting kata Allah takwa hatinya, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kelihatan di wajahnya itu ada wajah cahaya, bercahaya wajahnya, dikelihatan akan terlihat ketika sholatnya diterima, hatinya lembut, wajahnya pun akan bersinar dari kelembutan hati seseorang. Masya Allah, ini kalau kita mengingat tentang sholat, betapa hebatnya, betapa mulianya pekerjaan sholat. Sebab sholat itu yang pertama, seluruh amalan-amalan, seluruh perbuatan-perbuatan itu pangkalnya dari sholat. Sebab sholat itu adalah menjadikan bongkot dari setelah kita iman. Yang keberapa tadi? Ada lagi, ketika kita melaksanakan sholat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan ada rasa kebahagiaan. Nah ini awas, bahagia ada dikasih oleh Allah, ini hikmahnya. Ada rasa puas lah, ada rasa bahagia ketika dia hakikatnya melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang iman, Islam, terus amalannya bagus sesuai dengan ilmunya, maka Allah akan siapkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita menikmati dalam sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menjamin, nih buat kamu nanti ya, bidadari-bidadari di surga sudah menunggu melambaikan tangan. Wahai orang soleh, orang sholatnya yang khusyuk, orang yang selalu tepat dalam melaksanakan ibadah, orang yang sakinah dalam rumah tangga, itu ciri orang-orang diterima. Maka malaikat malaikat semua bertasbih, malaikat semua beristighfar. Terus bidadari-bidadari di sorga sudah melambaikan tangan, ingin rindu kangen terhadap orang yang ibadahnya khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mi'raj kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka alhamdulillahirabbil alamin, ketika kita suluk berjalan di Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu melalui pengajian, mudah-mudahan amalan sholat kita, apapun ibadah kita khususnya sholat, mulailah kita berusaha untuk khusyuk, mulailah kita untuk berusaha tepat waktu, mulailah kita berusaha untuk tidak meninggalkan dalam satu waktu pekerjaan sholat. Insya Allah ketika orang istiqomah, wa allau istaqamu ala thariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Ketika kita istiqomah dalam satu perjalanan, sholat itu adalah perjalanan menuju usul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqomah, maka kita akan dicucurkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat itu bentuknya berbagai macam. Rizki di dunia, di akhirat pun menjadikan kita derajatnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya ketika kita sholat diterima. Bahagia banget, rasa bahagia, paling bahagia. Ada rasa Allah memberikan rahasia di dalam hati kita, yaitu adalah rahasia-rahasia. Di antaranya adalah kebahagiaan. Terus lanjut, ada lagi di mana di antara orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak mudah untuk melakukan perbuatan yang dicela, perbuatan dosa. Nah, ini
Ketika amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menjaga kepada dirinya dari perbuatan dosa, dosa mata, dosa tangan, dosa mulut dan lain sebagainya. Dia akan terjaga dari hasud, dia terjaga dari riya, dia terjaga dari takabur dan lain sebagainya. Itulah diantaranya orang-orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan semua penjagaan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ketika orang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia di akhir hayat akan dikenal oleh malaikat di langit, akan dikenal oleh manusia, akan dikenal sebagai orang soleh, akan dikenal sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menimbulkan karomah namanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat ruhnya, maka malaikat di langit menangis. Semua malaikat menangis, semua yang di bumi, di lautan, dimanapun menangis sedih atas berangkat ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu. Sementara dia ingin selalu melihat ibadahnya, selalu melihat kehusuannya, selalu melihat ketenangan jiwanya, kenikmatan dan sebagainya. Diangkat ruhnya karena Allah apa? Saking sayangnya, saking rindunya, dia rindu ke Allah, dia sayang ke Allah. Allah pun rindu kepada yang ibadah sholatnya diterima. Maka dia akan mendapatkan karomah. Malam yahzan bimotil ulama, bahwa munafikun barang siapa yang tidak prihatin, sedih dan lain sebagainya atas meninggalnya ulama, bahwa munafikun kata Rasulullah, itu orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Maka kita harus senang, harus bahagia. Dekat ulama, dekat kiai, dekat ustadz, insya Allah kita kebagian ketika dia sholatnya khusyuk, dia sholatnya diterima. Mudah-mudahan kita pengikutnya sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yuk tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam sholat, sebab sholat itu mikrojul mukminin, derajat naik akan ditaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ayyukum ajmain wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.